September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control on the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. Kisah perjalanan hidup adalah sebuah misteri. Apa yang terjadi di kemudian hari, tidak ada satu orang pun yang dapat mengetahui. Termasuk rezeki yang akan diperoleh dan jadi apa kita nanti di masa yang akan datang. Seperti sosok seorang ini, yang dulunya tergolong miskin, kini berubah menjadi orang kaya raya dengan uang berlimpah. Bahkan penghasilan per bulannya mencapai miliaran rupiah. Kini berubah menjadi miliarder. Seperti kalimat yang populer, hasil tak pernah mengkhianati usaha, dan kalimat ini pun berhasil dibuktikan olehnya. Melihat kehidupannya sekarang yang bergelimangan harta, mobil mewah, rumah di tempat yang elit, dan bisnis di mana-mana, sangat berbeda jauh 11 tahun yang lalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, ada banyak kan? Suara saya kalau summit insya Allah. Angkat jempol kalau jelas, angkat kedua jempol ya, sambil saya cek layar ya. Mau kita mulai nih, Masya Allah udah standby ya. Mudah-mudahan Anda bisa semua. Siap. Oke, terima kasih. Sama-sama. Udah oke nih, udah bisa kita mulai ya. Sudah jam, di saya sih jam 20:03. Bisa ya, baik. Kebetulan saya yang dapat amanah nge-host nih malam ini dari teman-teman Gen Laku. Terima kasih ya teman-teman Gen Laku. Sudah kasih kesempatan buat saya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Senang rasanya. Ya, pada malam hari ini ya dapat kesempatan untuk memulai untuk mengawal ya hajat besar dari Gen Laku Online Squad ya. Pertama saya ucapkan terima kasih nih kepada Gen Laku Online Squad yang sudah memfasilitasi acara super keren ini ya. Alhamdulillah, salam kenal, saya Teh Awi. Ya, saya Teh Awi. Kalau di Gen Laku, saya kebagian mengampu kelas menulis ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian yang memang tertarik untuk menjadi keluarga Gen Laku, itu banyak kelas-kelasnya. Nah, untuk kelas malam ini, itu penanggung jawabnya ada ini, namanya Kang Indra ya. Nanti ada kelas murojaah, penanggung jawabnya itu Kang Devan, nanti yang akan membacakan kalam ilahi dan banyak kelas-kelas lainnya ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir untuk hajat besar dari Gen Laku Online Squad yang ini memang pertama kali di tahun 2022 ya. Kita menyambut tahun ini dengan sukacita ya, dengan semangat yang membara dan tentunya
pengen jadi pemenang-pemenang di jagat maya. Amin, Allahumma amin. Acara ini terselenggara atas kerjasama yang apik antara Genlaku Online Squad dengan blogger kere Kopi Toji. Ya, alhamdulillah. Nah, ini untuk menambah keberkahan ya. Meskipun temanya ya yang akan ngisi ini dukun online syar'i ya, kita akan membacakan suratul Fatihah sebelum acara ini kita mulai. Bi barakatil Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, Allahumma amin. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini Teawi akan, ini namanya belum ganti nih. Namanya masih nama kakak saya nih, Puja Atwina. Ya, Teawi akan memandu ya, izinkan Teawi memandu acara ini sampai dengan selesai. Ya, mudah-mudahan dalam kelancaran dan Bapak Ibu sekalian memperoleh banyak manfaat dari acara malam hari ini. Amin, Allahumma amin. Baik, untuk acara yang pertama ya, seperti tradisinya dari Genlaku ya, kami memulai setiap acara dengan melafadzkan kalam ilahi. Bapak Ibu sekalian yang memang ada mushaf di sampingnya bisa dibuka surat Al-Mujadilah ya, surat ke-58 ayat 9 sampai 11 ya. Yang akan dibacakan oleh ini ketua kelasnya ini, ketua kelas Genlaku Murojaah Quran, Kak Deva Nurasidin. Kepada Kakak Deva Nurasidin kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil ismi wal udwan wa ma'asiyatir rasuli wa tanajaw bil birri wat taqwa واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan, dan berbuat durhaka kepada Rasul. Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikembalikan. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari syaitan, supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita. Sedang pembicaraan itu tiadalah memberi mudarat
sedikit pun kepada mereka kecuali dengan izin Allah, dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Syukran jazilan, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sadaqallahul Azim. Terima kasih Kak Devan yang sudah membacakan kalam ilahi. Ya, ini memang spesial dipilih ayatnya. Saya dan derajat orang mau menuntut karena Allah. Bapak Ibu sekalian, ya kakak sekalian, acara selanjutnya ya tak kenal maka ta'aruf. Nah, ya. Nih mungkin Bapak Ibu sekalian baru pertama kali nih dengar kata Genlaku online spot, ini apaan ya gitu ya. Nah, baik, mungkin bisa ditayangkan slide-nya tentang Genlaku sebelum saya kasih prolognya, silakan. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. Baik, ya. Itu cuma memang sekilas, memang dibuatnya yang pendek saja. Nanti biar penasaran ya, pengen tahu lagi sebenarnya apa sih Genlaku ini, sudah berapa lama? Ya, Genlaku ini masih muda, Bapak Ibu sekalian. Ya, usianya baru mau menjelang 2 tahun, jadi masih unyu-unyu sekali ya. Kami mohon juga bantuannya, kami ingin belajar kepada Bapak Ibu sekalian, kita belajar bersama-sama dan alhamdulillah Genlaku ini menerima kehormatan ya dengan ditawarin ya kita bisa bekerja sama dengan Kopi Toji. Wah, keren banget nih Bapak Ibu sekalian, pasti sudah familiar nih ya beberapa dengan Kopi Toji. Dari tangan dingin beliau inilah lahir miliarder baru khususnya menjelang pandemi kemarin. Masya Allah. Yuk, salah satu miliarder baru mungkin teman-teman yang sudah nih yang punya anak ini ya pernah menggunakan satu produk yang suka dioles gitu ya untuk anak-anak di tenggorokan gitu ya kalau batuk dan demam ya. Kita boleh nggak sih ya nyebut merek ini? Tapi boleh deh ditampilkan slide-nya dulu nih. Saya khawatir nih kalau saya sebut merek nanti dikira saya dagang lagi, saya juga kurang kenal nih sama sosok berikut ini. Ini salah satu aja ya Bapak Ibu dari sekian banyak alumni Padepokan Kopi Toji ya. Silakan. Seorang Kang Angga ya dari nol sampai sekarang begitu sudah suksesnya ya. Bismillah.
kita juga mendapatkan keberkahannya ya, insya Allah malam ini jadi titik awal ya saya dan Bapak Ibu sekalian untuk bisa ya mengikuti jejaknya Kang Angga ini. Jadi masih banyak alumni atau santri-santri Padepokan dari blogger kere Kopi Toji yang lainnya. Ada Kang Rio ya dan lain-lain sebagainya. Baik, siapa sih sebenarnya si dukun online syar'i bertangan dingin ini? Ya, silakan profilnya bisa ditayangkan. Kang Yoga Regawa Indra, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Beliau inilah yang nanti akan memberikan materi yang luar biasa. Kali ini Bapak Ibu dapat kehormatan ikut sebagai peserta batch pertama ya, batch pertama dari kalau judul secara umumnya bisnis bergaransi 90 hari. Untuk tema awal kali ini adalah apa Bapak Ibu sekalian? Pelet online. Ya, pelet online ya, mendulang rupiah di jagat maya. Teknik atau trik seperti apa yang akan disuguhkan oleh narasumber kita pada malam hari ini? Yuk, sudah nggak sabar pastinya ya. Semua udah siap-siap, siapkan buku, siapkan hati yang bahagia. Yuk kita sama-sama. Tuh ada pelet online ya, luar biasa nih. Saya diingatkan oleh admin ya. Baik, jadi meskipun nama-namanya rada-rada serem ya, tapi insya Allah semuanya dalam koridor syariah ya. Amin ya. Insya Allah ya. Silakan Kang Yoga, udah hadir ya? Saya cek dulu nih. Cek Kang Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Damang Kang? Alhamdulillah, Teh Awi Samulihna. Alhamdulillah, damang, alhamdulillah. Ini hatur nuhun pisan di sela-sela kesibukan yang luar biasa beliau menyempatkan waktu ya untuk mengisi acara yang luar biasa pada malam hari ini. Dan senangnya ini kehormatan banget ini Kang buat teman-teman Gen Laku sudah diberi kepercayaan untuk kerjasama dengan Kang Yoga ya. Apalagi dulu dengar-dengar mau gantung keyboard ini ya. Dapat dirayuan maut ini dari Gen Laku ini, dari Kang Indra ini. Yeah. Sehingga mau lagi ya, insya Allah jadi amal jariah ya Kang ya. Mangga, amin, silakan amin. Kang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah kita bisa bertemu di kesempatan ini, kesempatan kembali bersilaturahmi. Saya lihat ada beberapa teman lama, ada juga beberapa petarung online yang nyelip-nyelip kelihatannya ya, yang sudah malang melintang di tahun 2010-11 dan selanjutnya yang hadir di sini. Saya berterima kasih terutama kepada komunitas Gen Laku yang berhasil merayu saya. Sebetulnya saya sudah memproklamirkan gantung keyboard itu setelah terakhir Rio ya. Rio mungkin kurang lebih 6 tahun di padepokan kita dari sampai kemarin tahun 2009 kalau tidak salah 6 tahun lah kurang lebih. Dan sekarang ada salah satu juga ya yang dari Tasikmalaya hadir juga ya Tasikmalaya. Gitu. Spletteran murid terakhir. Jadi ada 2 rayuan yang tembus ini. Jadi akhirnya saya harus on cam. Sebetulnya saya itu tipe yang bukan on cam. Jadi kalau ada perkataan yang salah itu pasti datangnya dari Kopi Tozi. Kalau ada kebaikan atau berkah yang bisa teman-teman ambil pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk
itu izinkan saya langsung share materi saja, walaupun ini materi mungkin ke teknis ya, kalau ada teman-teman yang agak bingung, pusing, dan lain sebagainya, berbahagialah. Karena ketika bingung dan pusing, ada jalur di otak kita yang akan terbuka. Ada satu jalur di otak kita yang dipaksa untuk terbuka, menerima ilmu baru, menerima hal baru, menerima teknik baru. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry, from beginning. Saya ambil judul Teknik Memikat Rupiah di Dunia Maya. Ini sebetulnya salah satu materi saya di webinar Gerakan Nasional Literasi Digital. Cuma sayangnya memang webinar literasi digital itu biasanya hanya dihadiri 10 sampai 20 orang. Jadi saya berterima kasih sekali untuk hari ini kayaknya lebih dari 30 ya yang hadir malam ini. Mudah-mudahan jauh lebih bermanfaat dibanding apa yang sudah saya lakukan sebelumnya, karena memang webinar yang diselenggarakan pemerintah kita dengan dana yang luar biasa ternyata tidak menjangkau ke banyak teman-teman yang sebetulnya membutuhkannya. Ini teknik pemikat rupiah di dunia maya. Kelihatan nggak ya? Sebentar, saya minimize dulu ininya. Oke. Kalau suara saya tidak jelas bisa komplain ya. Soalnya ini koneksi lagi agak hujan di markas Jelas, kita. Oke. mantap, jelas. Di awal saya akan membahas tentang mindset UMKM, karena pada dasarnya kita semua pada dasarnya saat ini memang masuk kelas usaha mikro ya, usaha mikro atau menengah, di mana kita dan teman-teman mungkin hanya punya omset 50 juta atau bahkan di bawah itu. Jadi menghadapi era yang sangat luar biasa ketika ada 4.0, tiba-tiba ada 5.0, kita masih terkaget-kaget dan bingung. Ada artificial intelligence, kita masih belum mengerti, sekarang sudah ada metaverse. Nah, kita tidak usah tahu dulu hal-hal yang rumit seperti itu, tapi minimalnya kita rubah mindset kita masing-masing. Bagaimana offline dan online ini sesuatu yang saling berhubungan dan dalam satu kesatuan. Maksudnya kadang misalnya kita ketika bermain online merasa bahwa tidak ada ridho Allah dan izin Allah di sana, pada dasarnya di semua bidang itu tetap ada tangan Tuhan yang akan menentukan berhasil tidaknya kita, berkah tidaknya, itu pada dasarnya skill itu hanya membantu kita 5-10%. Selain itu mungkin ada hal-hal lain yang jauh lebih penting dibanding kemampuan dan skill. Oke, kita mulai. Membuat toko offline. Biasanya teman-teman, kita semua punya nyali dan cukup berani ambil resiko ketika membuat toko offline. Kita sudah siap untuk mau sewa tempat, mau di pinggir jalan, besar atau kecil, bahkan di pasar mau sewa meja dan sebagainya, tetap ada uang yang harus dikeluarkan, ada dana yang harus dikeluarkan. Akan tetapi, kita biasanya tidak punya cukup keberanian ketika ada sewa hosting, sewa domain, serta biaya iklan inginnya zero risiko atau tidak ada risiko untuk mengeluarkan uang saat membuat toko online. Tapi ketika di offline, sebar brosur, spanduk, baliho, saat branding offline, kita siap mengeluarkan cuan. Nah, branding sekaligus trading di online, mayoritas UMKM saat ini masih bermental gratisan. Padahal kondisi saat ini adalah kondisi yang kapitalis luar biasa menguasai kita. Jadi ada hal-hal yang harus kita paksakan dalam perjuangan ini. Kalau tidak punya cuan, kita harus siap mengeluarkan tenaga, menyenggangkan waktu untuk melakukan sesuatu. Jadi cara pandang dan strategi bisnis bukan lagi bergeser, tapi mungkin harus jungkir balik jika UMKM masih ingin bertahan atau cari cuan di zaman ini. Inovasi positif dan langsung eksekusi dengan syarat kolaborasi, menggabungkan yang punya ide, didukung dengan pemodal, langsung action. Jangan bergulat di diskusi panjang, beradu retorika dan logika. Maksudnya, pada kondisi saat ini, mungkin ada teman-teman yang sama seangkatan dengan saya di tahun 90-an, sebagai mahasiswa kita mungkin berlatih untuk beradu argumen, berlatih untuk selalu berdiskusi, berlatih untuk menang saat berdebat. Tapi kalau saat ini hal-hal seperti itu diundurkan ke belakang, mungkin itu hanya nomor 5, nomor 7. Kita harus aksi, kita harus melakukan sesuatu, bukan hanya
bertanding di diskusi dan diksi. Oke, lanjut lagi. Skill versus kultur. Nah, bagaimana budaya mayoritas bangsa kita? Biasanya bangsa kita mayoritas budayanya cari aman, nunggu rame dulu, baru ikut jualan. Jarang yang punya nyali, lebih baik melangkah salah atau gagal daripada kehati-hatian berlebih untuk tidak berbuat salah. Nah, dalam berbisnis, mencoba hal baru itu adalah hal yang krusial atau sangat penting. Kita lihat banyak orang yang buta IT tapi berani mencoba lebih sukses. Slowly but sure. Saya menyebutnya nekat yang terukur. Jadi kita harus punya ilmu dulu, baru kita bisa melangkah, bukan hanya modal nekat atau bukan modal keberanian saja, tapi ada nekat yang terukur. Daripada sebagian orang yang menghabiskan waktu dengan analisa dan mempelajari tentang VVC, jurus paneling, ahli branding, lihai copywriting, punya data winning campaign, dan memiliki banyak data pixel, menguasai SEO, dan memahami SEM, tapi tidak action. Jadi tahun ini adalah tahun buat para pemula seperti kita. Tahun di mana orang yang ahli, orang yang lihai, orang yang jagoan akan kalah dengan orang yang istiqomah. Kalau di 2011 ke sana mungkin saya tidak akan mau bercerita seperti ini karena orang yang rajin itu bisa seketika dihajar oleh automatic generate content, dihajar oleh orang-orang yang lihai. Kalau sekarang kondisinya sudah sebaliknya. Jadi mesin sudah lebih menerima sesuatu yang organik, sesuatu yang alami. Mesin itu otomatis tapi dia sukanya yang alami. Kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut lagi. Bahkan pedang terbaik yang dicelupkan ke air asin pada akhirnya akan berkarat. Nah, ini yang jadi clue di semua bidang ilmu sebetulnya, tapi terutama karena kita lagi membahas tentang bidang IT, bidang teknologi, bidang online. Kita meleng sedikit, kita akan ketinggalan. Jadi tidak ada kata senior, tidak ada suhu, tidak ada jagoan. Pada dasarnya kita adalah mitra yang sedang berlari bareng-bareng karena dalam dunia IT itu perubahannya bukan lagi minggu, bukan lagi jam, bukan lagi menit, tapi per klik itu risikonya kita akan ketinggalan kalau kita tidak terus merasa haus akan pelajaran baru, hal baru, teknik baru. Seringkali kita kalah berani, kalah konsisten, kalah fokus, dan kalah nekat dengan bisnis-bisnis HIP, Ponzi scam, bisnis investasi bodong, atau afiliator gambling berkedok trading. Mereka punya keyakinan lebih saat berusaha, serta kecepatan dan daya tahan menghadapi cacian dan makian. Nah ini kita yang usahanya lurus-lurus saja. Ketika orang-orang baik diam, ini yang bahaya. Banyak korban ketika orang-orang baik, saya behind the scene, saya tiarap saja. Nah ini kita yang usahanya lurus-lurus saja sering terlalu banyak pertimbangan dan hati-hati berlebihan. Padahal bukan cuma ketepatan saat ini yang dibutuhkan, tapi era kecepatan. Infrastruktur itu penting, tapi pembangunan SDM jauh lebih penting. Apa artinya mesin yang serba canggih jika the man behind the gun tidak kompeten? Ide, deskripsi, dan asumsi mungkin butuh waktu dan biaya. Tapi hasil nyata didapat dari eksekusi dan mental berani rugi untuk mendapatkannya. Saya kasih tanda kutip ya, keyword berani rugi. Selanjutnya, saya lihat mudah-mudahan Kang Ibo masih standby. Ada Kang Ibo, ada siapa 1-2 orang yang pernah bermain di real bisnis online. Nah, pada dasarnya yang mayoritas dilakukan teman-teman saat ini adalah bisnis langitan atau non real bisnis online. Misalnya kita jualan online, serasa bahwa itu real bisnis online. Sebetulnya tidak. Kalau masih mendengar suara lakban, masih ada pengiriman, masih ketemu sesama manusia, itu saya menyebutnya bukan real bisnis online. Kalau real bisnis online itu ketika kita duduk di depan komputer atau pegang gadget kita dan kita berhadapan dengan mesin dan bisa menghasilkan. Nah, real bisnis online dulu ada banyak macamnya. Saya kasih bayangan saja ya, tidak perlu tahu pendalamannya karena beberapa sudah tidak work juga. Ada Lizit, ada Citika, ada Google AdSense, ada Bidvertiser, ada Trionder, ada link building, ada content writing dan sell backlink. Ini sudah tidak hit lagi saat SEO masih merajai waktu itu di tahun 2011 ke belakang. Affiliate Amazon, Squiddo sudah diakuisisi oleh Wupek, ada pemain Clickbank juga, Action. Nah, kurang lebih di tahun 2006 sampai 2011 itu masa kejayaan blogger, di mana para blogger itu bisa meraup ribuan dolar atau bahkan lebih dalam 1 bulan. Gitu. Banyak sekali ya orang-orang kaya baru dari blog. Waktu
mendapatkan uang di internet itu masih belum begitu sepamiliar sekarang. Kalau sekarang kan sudah begitu banyak YouTuber yang hasilnya miliaran, orang sudah tidak aneh ketika ada orang kaya dari online. Nah, ini semi online bisnis yang sebetulnya bukan real online, tapi ada sentuhan offline-nya. Jualan di marketplace, berdagang di Facebook, di IG dengan berbagai teknik masing-masing ya, asik dan crowded saya bilang, ada yang pakai iklan, ada yang pakai influencer atau selebgram dan lain sebagainya. Menjadi seorang YouTuber atau publisher AdSense, blogger mulai berpindah ya. Saya lihat salah satunya Raditya Dika yang cepat sekali dia berinovasi dari seorang blogger menjadi seorang YouTuber. Waktu orang lain belum berani pasang iklan, dia sudah pasang iklan untuk Malam Minggu bersama Miko. Kalau tidak salah waktu 2012-an, 2011, 2012 waktu itu. Nah, Atta ini, Atta Halilintar, Ria Ricis, dan lain sebagainya baru muncul di 2014. Nah, jadi kita para pemain IT itu kalah sama WhatsApp Bro dan Assalamualaikum teman-teman gitu kan. Kalau Ria Ricis kita kalah, datang Ria Ricis yang imut-imut bawa skuisi, tiba-tiba para pemain IT yang merasa jagoan itu terkapar semua karena skill online without entertain mulai tersisih di tahun 2014 dan selanjutnya. Nah, banyak yang berpindah menjajah bisnis dropshipper, menjadi influencer, content writer, mengajar online atau membuka workshop. Dan kalau bisa saya sampaikan, ini salah satu, kalau bisa dibilang workshop atau webinar, ini webinar pertama yang di luar perintah dari pemerintah yang saya lakukan. Jadi teman-teman harus berbangga walaupun kita tidak wah gitu ya, karena dengan rayuan Gen Laku, saya mau turun gunung lagi untuk berbagi cerita dengan rekan-rekan. Karena saya tadinya bisa dibilang bukan cadu ya, kalau bahasa Sunda itu anti untuk membuka workshop atau mengajar online pada dasarnya. Menawarkan jasa pembuatan website dan pirantinya, membuat aplikasi mobile, jasa SEO dan SEM, jasa iklan, Facebook dan IG, TikToker. Nah, yang terakhir ini ada FB Adbreak atau monetize video Facebook. Nah, yang dihitamkan sama saya ini yang akan kita hadapi di tahun-tahun mendatang, jual beli lahan di Pulau Metaverse. Oke, saya lanjut lagi. Hobi ML dan mengintip. Nah, ini biasanya menarik nih. Di tengah kerasnya persaingan bisnis internet, hobi ML atau make lead jadi pelopor merupakan persyaratan tidak tertulis. Sebagai contoh, coba tengok ada berapa YouTuber yang ingin sukses seperti pendahulu-pendahulunya yang sudah terkenal dan kaya raya. Tidak 10, tidak 100, melainkan ribuan, bahkan puluhan ribu. Dan pesaingnya jutaan, bisa juga puluhan juta. Kalau ujug-ujug, tiba-tiba, ujug-ujug ini bahasa yang sempat viral ya kemarin. Kalau ujug-ujug boleh, mudah-mudahan diperbolehkan sama Mas Ade ya, ini memakai kata ujug-ujug, saya soalnya asli Sunda. Anda latah bikin YouTube channel dengan konten seadanya dan membahas sesuatu yang sudah trending topik. Kecil kemungkinan bisa mengundang pengunjung dan mengundang rupiah. Jadi kita ke depannya untuk sesi-sesi selanjutnya akan belajar untuk menjadi how to be trending gitu. Jadi trending wannabe, bukan kita mengikuti trending, bukan mengikuti bisnis yang orang lakukan, tapi kita membuat inovasi baru, langkah baru atau jalan baru. Bingung cari ide untuk jadi pelopor, kita nggak perlu khawatir. Karena di Indonesia ini perjalanan teknologi agak lebih lambat sedikit dibanding di luar. Tinggal jengkek satik kalau kata orang Sunda itu. Jadi kita melakukan upgrade dari tren yang ada sebelumnya. Jadi ATM ya, amati, teliti, modifikasi itu sudah banyak dipakai oleh teman-teman kita, para pemain online. Harus sadar value kita, bisa misalnya kita ahli masak, kita jago bercerita, kita bisa menulis, kita bisa foto, acting, lucu, dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau kita mau on cam dulu, kita deg-degan ya mau on cam, sebetulnya mau on cam itu kita tinggal bercerita sesuatu yang positif, itu saja. Jadi akan muncul nanti ujung-ujungnya apa yang nice kita atau niche kita yang bisa kita lakukan. Habiskan jatah gagal Anda. Nah, ini jadi ngomong pengalaman masih muda nih. Ketika kita sering ditolak wanita, sebetulnya kita akan terlatih untuk memahami sesuatu di otak bawah sadar kita saat mau nyatain. Apakah ini lampu kuning menuju merah atau lampu kuning menuju hijau? Jadi kita tahu kapan mesti injak gas, kapan mesti over gigi, kapan mesti injak rem. Akhirnya kita jarang ditolak karena paham situasi dan kondisi. Jadi pada dasarnya ketika kita merasa playboy jarang ditolak, itu bukan
keahlian kita karena tidak ditolak. Karena ketika kemungkinan untuk ditolak, kita tahu kapan harus mundur. Kurang lebih seperti itulah. Begitupun di bisnis, feeling akan terasah apakah ini road to sukses atau sebaliknya. Kalau kita sudah berkali-kali mengalami kegagalan dan kesakitan. Jadi ini yang harus terlewati. Perjuangan itu ada gagal, ada sakit, ada rugi. Kalau kita pengen tiba-tiba sukses, tidak ada dalam ceritanya. Itu tidak mungkin dilakukan, tidak mungkin diloncati. Nah, dan selanjutnya, jangan over smart brain. Kenapa? Biasanya konseptor ulung itu bukan praktisi handal. Saya menyebutnya ke teman-teman atau saya menyebutnya teman-teman ya, rekan-rekan yang pernah belajar bareng di sini, saya selalu bicara bahwa ketika seorang konseptor ulung itu pasti bukan praktisi handal atau sebaliknya. Jadi ketika seorang pelatih seperti saya itu tidak mungkin jadi striker, tidak mungkin bisa jadi back. Jadi saya hanya bisa membentuk orang bagaimana menjadi striker handal, menjadi back tangguh, menjadi kiper yang sulit kebobolan, kurang lebih seperti itu. Jadi karena kalau kita sebagai pemikir agak kurang tertarik dengan uang, tidak berambisi menciptakan kekayaan, kurang terampil mengumpulkan kekayaan, dan mudah dimanipulasi. Walaupun kita sadar untuk hal ini, memang kalau para pemikir itu mayoritas kondisinya seperti ini. Nah, ini ngabibita, panggilannya ngabibita, karena namanya bahasa Indonesianya. Nah, konseptor ulung versus praktisi handal. Jadi ketika saya punya konsep, saya coba lakukan ke teman-teman yang ada di sini. Saya kebetulan dibantu satu orang yang hadir, mudah-mudahan masih hadir, saya nggak kelihatan ya, ini kameranya, mudah-mudahan masih hadir. Nah, sebelum anak ini datang untuk belajar di sini, sebetulnya saya tolak, tapi karena yang nyuruh belajarnya sahabat saya di tahun 2009-2010 yang sekarang sudah menjadi anggota Dewan PKS, jadi saya menerimanya dengan lapang dada. Nah, ini saya coba praktekkan salah satu teknik. Jadi saya yang berpikirnya, anak ini yang eksekusinya dibantu saya tentunya. Saya mencoba untuk melakukan ngepet atau pesugihan di Facebook. Ini kurang lebih dari 13 Desember start mulai monetize, menghasilkan $3.000 lebih lah, 3.300 kurang lebih. Jadi pada dasarnya saya tetap butuh pendamping, butuh orang yang eksekusi. Gitu. Jadi ahli strategi itu butuh prajurit yang bertempur di depan. Karena ilmi ila qalila. Tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Orang yang biasa berpikir strategis, inovatif dan kreatif biasanya lemah di teknis, eksekusi dan manajemen. Begitupun sebaliknya. Hard skill kuat, soft skill-nya agak kurang. Jadi kita tidak bisa berjalan sendirian. Nah, ini udah saya sebutkan tadi ya. Ini saya test case kemarin dari bulan Desember sampai Januari dan kita masih bertempur sampai malam ini. Ya. Penutup era budaya kolaborasi. Jadi apa yang kita lakukan saat ini adalah ta'aruf, walaupun ada beberapa yang sudah kenal saya mungkin dari sejak SMA kita sudah saling mengenal. Tersenyum simpul pasti yang sudah mengenal saya dari SMA. Saya lihat tadi ada yang hadir yang pernah kenal saya waktu masih SMA kelas 1 atau kelas 2. Luar biasa. Tidak usah sebut nama ya. Kolaborasi. Keyword atau kata kuncinya saat ini, ketika kita merasa UMKM, kita harus bergandengan tangan. Kalau bisa teman sebanyak-banyaknya, rekanan sebanyak-banyak. Karena Facebook, Tokopedia, itu bergandengan tangan. Gojek juga bergandengan tangan untuk melawan kebesaran Shopee. Kita UMKM yang hanya dengan modal pas-pasan, duit pas-pasan, skill pas-pasan, tiba-tiba pengen berjalan sendirian. Kita harus ketemu orang-orang yang tepat ya, untuk menjadi rekanan, menjadi teman. Pada saat ini, keyword atau kata kuncinya, orang jenius yang terisolasi akan kalah dengan orang-orang biasa yang berkolaborasi. Jadi setelah ta'aruf, setelah kita saling mengenal, kita bisa tafahum, saling memahami, dan ujungnya kita bisa bekerja sama atau tahun. Mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih. Kurang lebihnya seperti itu. Saya Kopi Tozi dari Gudang HDG mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan stop share sebentar. Agak susah ya. Tolong dong host tutupin stop share-nya. Siap. Oke, udah. Siap, Enggak. oke. Mudah-mudahan tadi tidak putus-putus ya suaranya. Terima Ya, kasih aman, Tawi. Aman Kang, aman. Alhamdulillah. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, memang malam ini tuh level materinya masih ta'aruf ya, pengenalan. Kan nggak ujuk-ujuk langsung nikah kan, enggak lah, kenalan dulu ya, kenalan dulu gitu ya.
sounding dulu gitu ya, biar tahu mindset apa sih, arahnya bagaimana sih yang akan kita bawa ke depan gitu. Tahan dulu, tahan ya, tahan. Jangan langsung anti klimaks ya. Oke, baik, ini memang pesan dari sponsor ke saya bahwa malam ini Teh banyakin diskusi ya. Saya seorang dukun online yang memang siap menerima konsultasi dari sahabat UMKM yang hadir pada malam hari ini. Ini sudah masuk nih ke chatnya saya nih. Mau tanya boleh-boleh. Baik, pada nggak sabar ya? Oke, yang mau tanya pertama bisa di kolom chat atau langsung raise hand ya. Nanti langsung aja unmute. Nanti saya tunjuk ini. Silakan, silakan, silakan. Untuk sesi pertama kita buka 3 penanya dulu. Baik, atas nama Enggin Cute ya, underscore cute. Silakan, Teh. Ini dari Cimahi kalau saya nggak salah ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Teh Enggin, bisa dong on kamera, kita kan pengen kenal juga. Agak kurang nyaman sebenarnya nggak apa-apa ya, karena muka boleh. agak-agak muka bantal lagi bed rest selama Oh, beberapa siap. hari. Ya. Boleh kenal. Siap. Silakan, Teh Enggin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enggin dari Cimahi. Halo semuanya. Mungkin saya satu-satunya orang yang nggak bergerak, belum bergerak di bidang UMKM barangkali di sini ya, UMKM ya. Karena kebetulan basic kerja saya adalah seorang pengajar. Tapi ya lumayan tertarik, dan yang bikin saya tertarik itu sebenarnya ada jargon pelet online tadi ya. Iya. Jadi saya pengen nanya, agak nyeleneh mungkin karena nyeleneh juga ini jargonnya. Pelet online. Jadi pelet itu kan identik dengan jampi-jampi ya. Ya. Adakah jampi-jampi khusus pelet online ini untuk dapat memikat rupiah di dunia maya gitu? Pak Yoga barangkali bisa menjawab. Terus ada satu lagi boleh nggak Teh? Boleh. Oke, tadi real business online ya. Itu legalitasnya secara syariah itu gimana tuh real business online-nya itu? Oke, gitu aja barangkali. Terima kasih. Mudah-mudahan berkenan dengan pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini keren nih pertanyaannya Bu Guru ini ya, luar biasa. Ini pertanggungjawaban nih ya. Saya tergelitik sama pertanyaan nomor 2 nih. Harusnya tadi panitia kontak langsung nih dengan MUI nih ya. Untuk kita paksa gitu ya. Gen Laku harus nanti ngadain wawancara khusus karena ini materinya keren banget. Kita tampung dulu betul. ya, mungkin silakan yang Oke, lainnya. makasih. Terima kasih. Oke, ini ada Gilang Saputra ya. Tahapan strategi SEO ya. Search Optimize. Ya, bentar, saya bacain. Tahapan strategi SEO yang akurat dan tepat sasaran itu seperti apa? Waduh, semua pertanyaannya udah melangkah jauh ini dari ta'aruf ini ya. Sudah ngajak nikah ini. Baik, itu. Satu lagi ya. Silakan, itu tadi dari Kang Gilang. Mangga, satu lagi nih. Ya, saya dapat bisikan nih dari panitia, bakal ada 3 penanya terbaik yang akan dipilih dan akan dapat merchandise dari Gen Laku. Masya Allah ya. Jadi siapkan pertanyaan terbaik Anda pada malam hari ini. Silakan, baru 2 nih ya, dari Kang Gilang dan Ibu Enggin ya, Bu Guru Enggin. Silakan, satu lagi nih yang mau bertanya nih. Kita cek dulu, mana tahu ada yang resen, saya belum lihat. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi nih. Sebelum saya minta Kang Yoga untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Ini masih materinya ini kan masih pemanasan ya, jadi insya Allah masih
permukaan nih. Oke, sambil kita menunggu penanya-penanya berikutnya, boleh ya? Silakan langsung, Kang Yoga, silakan. Untuk pertanyaan tadi dari Bu Enggin ya, Bu Guru Enggin dari Cimahi itu ada 2 pertanyaan nih. Pertanyaan yang pertama, jampi-jampinya apa, Cenah? Oh, ada Muhammad Taslim dari Surabaya hadir, maaf baru bisa gabung. Oh ini, Masya Allah jauh-jauh ya, ternyata ya ada dari Surabaya juga nih. Kirain dari kebanyakan dari Priangan Timur, ternyata ada juga dari Surabaya. Oke, monggo Pak Taslim. Silakan, monggo Kang Yoga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, mangga. Terima kasih Teh Awi, terima kasih buat para penanya. Barusan kurang lebih ada 2 orang dulu ya yang bertanya, ada Ibu Enggin dari Cimahi dan Kang Gilang dari Garut ya kalau Kang Gilang ya. Nah, Ya. ini pertanyaan yang luar biasa sekali, tidak bisa dijawab dengan jawaban biasa-biasa saja. Padahal kita pada, betul kata Teh Awi, kita pada posisi ta'aruf tiba-tiba diajak nikah ini. Saya kalau diajak nikah kan biasanya agak berat. Mau jawab iya mesti mikir, mau jawab tidak asal lebar gitu kan. Biasanya begitu kan perempuan. Tunggu jawabannya minggu depan kan tidak mungkin saya menjawab seperti itu karena saya bukan perempuan ya. Jadi tidak mungkin saya menjawab untuk tar dulu ya, pikir-pikir dulu jawabannya minggu depan. Nah, mau tidak mau, siap tidak siap, saya harus menjawab pertanyaan yang luar biasa ini. Pelet online. Nah, kenapa judulnya pelet online? Apa sih? Pelet online itu sebetulnya clue-nya sederhana. Ketika banyak pelatihan-pelatihan copywriting, ketika banyak pelatihan-pelatihan, saya menyebutnya copywriting supaya masuk di kepala teman-teman, rayuan, teknik rayuan. Jadi teknik rayuan itu yang paling menarik di online itu 2 hal. Pertama, original content, kedua backlink. Saya membahas original content saja. Kita bayangkan saja, misalnya Anda, saya, dan teman-teman yang hadir di sini adalah perempuan. Tiba-tiba datang seorang lelaki merayu, tapi rayuannya pernah teman-teman dengar dari lelaki sebelumnya, atau pernah dibaca dari novel yang pernah Anda baca, atau pernah ditonton di sinetron mana, pasti tidak begitu mengena ke hati kita. Jadi mau tidak mau, di pertarungan online, kita harus berpikir far away from the box. Jadi kita harus bikin copywriting yang bukan hanya unik, tapi kalau bisa pertama kali dia dengar kata ini. Gitu. Ketika misalnya, boleh saya contohkan ke Neng Gin, puntennya Bung Gin. Nah, ketika saya ketika saya merayu Anda, saya tidak akan mengatakan apa sih yang enggak buat lo. Nah, kalau itu sudah biasa. Banyak orang yang berkata seperti itu di sinetron. Tapi ketika saya bilang, saya bisa seperti apa yang kamu mau. Ketika kamu mau seorang yoga itu jadi seorang dukun, ayo. Jadi seorang ustadz, maka atau kiai. Usaha semaksimal mungkin. Jadi saya bisa seperti apa yang kamu mau. Kamu mau lelaki yang bertanggung jawab, setia, keren, kaya raya. Saya akan berusaha untuk menciptakan itu. Nah itu mungkin akan lebih mengena daripada saya memakai keyword, apa sih yang enggak buat lo. Padahal sama-sama saja kan tujuannya. Ujungnya sama. Tapi mungkin kedengarannya atau menyentuh jiwanya akan berbeda. Kurang lebih pelet online itu seperti itu. Mudah-mudahan dipahami atau mau protes, Bung Git, silakan. Untuk sementara dipahami deh, protesnya nanti aja. Oke, siap. Sudah kena rayuannya nih. Nah, kayaknya kena rayuannya. Langsung. Kayaknya dia tidak siap menjawab pertanyaan, dijawab dengan pertanyaan tadi. Iya, betul. Nah, terima kasih untuk jawaban pelet online-nya. Saya anggap Bung Gin puas. Puas tidak puas, Anda harus puas ya. Nah, ini yang agak berat nih, real online Sarni. Nah, ini agak berat karena kenapa agak berat? Karena kompetensi saya di online-nya, tidak di Sarninya. Tapi minimalnya masa saya nggak bisa kasih bayangan gitu kan, kata Bung Gin. Katanya lo bisa seperti apa yang gue mau gitu. Jadi mau tidak mau saya harus jadi seorang yang bukan lagi dukun saat ini, seorang yang betul-betul ulama Sarni misalnya. Saya kasih bayangan seperti ini. Kenapa saya menghindari trading? Kenapa saya menghindari Bitcoin? Kenapa saya menghindari? Ini masalahnya istihad ya, bukan masalah boleh tidak boleh. Karena tipis sekali orang bisa terplesetnya. Nggak apa-apa ya, saya sentuh sedikit ketika berbicara riba. Mungkin ada yang, aduh saya terpaksa melakukan riba. Nah, tapi terkondisikan melakukan riba. Tapi karena hal-hal yang berbau perdebatan bahwa ini kemungkinan antara halal dan haramnya nggak jelas, biasanya kita tinggalkan. Tapi ada beberapa teknik yang di online itu semi black hat. Nanti ini lebih mendalam. Di kelas selanjutnya saya akan bahas
semi black hat yang syar'i dan semi black hat yang dilakukan di offline bisa berbahaya. Jadi banyak orang-orang online ini yang akhirnya terpleset di offline. Kenapa? Karena dia merasa melakukan hal tersebut tidak apa-apa di online, ketika dikonversi ke offline itu bisa kena hukum pidana atau perdata. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti di kelas-kelas selanjutnya ini ada bahasan tentang bagaimana kita memilih dan memilah real online yang kira-kira halalan toiban, flowchart-nya jelas. Jadi kenapa banyak orang, saya sentuh sedikit, kenapa banyak orang yang terpleset di trading berkedok gambling? Karena mereka tidak paham flowchart ketika trading itu dapat duitnya dari mana. Akhirnya mereka merasa bahwa oh trading itu siga kieu, geuning hanya milih warna berem hejo, tiba-tiba menang duit gitu kan. Nah, karena apa? Karena literasi ini akan time to time bertahap nanti untuk menerangkan mana online yang syar'i, mana online yang idealnya dihindari, mana yang betul-betul idealnya kita selami. Kurang lebih seperti itu, Bung Gin. Oke, Terima makasih Kak kasih. Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke pertanyaan kedua, Bu. Nggak apa-apa? Yang pertanyaan Mas Gilang. Tes. Assalamualaikum. Kedengeran nggak sama teman-teman? Oh, sayanya belum unmute ya. Tahapan strategi SEO yang akurat dan tepat sasaran itu seperti apa dari akun Gilang Saputra? Oke, terima kasih Mas Gilang. Search Engine Optimization itu adalah salah satu ilmu, mungkin bidang ilmu. Kenapa saya tertarik di 2006 untuk memperdalam Search Engine Optimization 2006-2007? Karena saya ngukur diri. Waktu itu saya seharusnya jadi seorang pegawai negeri. Tapi saya suka rambut gondrong ini ya. Jadi agak bertolak belakang dengan style saya yang pengennya rambut gondrong, kerjanya tidak, saya menyebutnya ketidakjelasan yang jelas, ketidakteraturan yang teratur, ketidakkonsistenan yang konsisten, manajemen kacau, manajemen para pemain online itu waktu itu. Jadi manajemen yang tapi penghasilannya harus jelas. Gitu. Nah, akhirnya waktu itu saya masih mengajar di beberapa SMA, saya susah dapat teman ngobrol. Karena saya membayangkan ternyata dari SEO itu bisa dapat duit yang lebih gede dari PNS kayaknya gitu ya. Nah, kalau berbicara SEO, Search Engine Optimization, itu adalah salah satu pelajaran yang sampai saat ini sepertinya belum ada bidang studinya di universitas manapun. Yang pure ya, yang total dia membahas bagaimana tahapan SEO, bagaimana SEO dari dasar sampai ke middle saja. Kayaknya di beberapa sekolah-sekolah teknologi saja belum ada. Bahkan sekolah-sekolah di luar negeri, bahkan dunia saja. Kenapa kontes SEO dunia di 2008, sebagai informasi buat teman-teman, kontes SEO dunia di 2008 dilaksanakan di Australia itu juaranya orang Indonesia, orang Bali. Nama timnya IMPRIX. Jadi ada berapa rekan-rekan senior, ada Dewazi, ada Imade Ardana atau Dexno, ada Broken Code, nama aslinya saya lupa lagi. Nah ini tiga petarung dari Bali ini jadi juara kontes SEO dunia di 2008 dengan 3 kata kunci yang dipertarungkan, BASBI SEO Test. Nah, kalau mau belajar SEO itu begadangnya dengan saya saja 6 bulan tidak cukup. Begadang dengan saya. Jadi tadi saya kasih bayangan murid terakhir itu Rio itu 6 tahun Bu bareng dengan saya dan belajar SEO-nya itu kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun karena dia bukan tukang begadang, tersiksa sekali dengan saya karena saya bertangan dingin tapi berkepala keras dan bertangan keras ketika Anda pengen private dengan saya karena pelatih itu biasanya seperti itu ya, harus menciptakan striker handal, Anda akan ditempa fisik, mental dan lain sebagainya. Itu si Idan sekedeng dia bakal ngebegangan. Nah, itu ada yang dari Tasik ini lumayan tersiksa ya dengan running latihan karena kita jangan sampai berlumuran darah saat pertempuran, lebih baik berlumuran keringat saat latihan, benar kan Dan? Nah, jadi untuk SEO ini bukan saya bypass, SEO ini sesuatu yang saya tidak bilang sangat rumit, tapi agak rumit. Jadi tidak bisa diterangkan hanya dalam jangka waktu beberapa menit. Kebetulan Gilang kalau tidak salah di Garut ya posisinya, ya bisa ngobrol-ngobrol ringan lah nanti. Caranya gimana, pengen ngobrol ringan dengan saya, bisa tanya ke Teh Awi nanti syarat untuk bisa ngobrol 1-2 jam dengan Pak Yoga. Oke, lanjut. Siap. Baik, nih biar dijeda dulu sebentar. Boleh ya Kang Yoga, ini banyak banget. Ternyata pertanyaan yang masuk nih, kan tadi disinggung akan ada kelas berikutnya. Boleh ya untuk admin mungkin bisa share screen, apa aja sih kelas-kelas berikutnya yang memang akan diselenggarakan ya
kerjasama antara Genlaku Online Sport dan Kopitoji. Silakan share screen. Ya, ini ada beberapa kelas-kelas yang luar biasa nih. Nih, saya coba cek dulu ya. Sebentar. Baik, mungkin sudah terlihat ya. Kebetulan saya ternyata bisa share screen. Sudah terlihat oleh teman-teman sekalian nih silabus batch webinar ya, paket webinar bisnis bergaransi 90 hari. Pelet online ya hari ini. Yang berikutnya nih agak serem nih, poligami online, pesugihan Facebook ada 2 kali, part 1, part 2, ada ajian kebal pelanggaran OKT. Ini istilahnya baru-baru saya dengar nih. Asihan re-upload ya, ngepet di YouTube, dan terakhir ditutup dengan jimat penglaris di marketplace ya. Ini luar biasa, luar biasa ya. Jadi teman-teman sekalian ya, Bapak Ibu sekalian ya, kakak-kakak sekalian, itu tadi skema yang memang sudah dibicarakan antara Genlaku dengan Kopitoji ya. Ini yang memang disampaikan sebagai jalan, insya Allah ya, wasilah untuk menjadi pendekar yang akan menaklukkan jagat online ya, jagat maya. Baik, kita langsung lagi ya Kang, nggak apa-apa ya, untuk ininya. Pertanyaan selanjutnya ini melalui chat ini kebanyakan. Yang berikutnya ada akun atas nama Ida. Bagaimana ya cara dapat rupiah? Karena saya penjual online, kadang nggak sabaran gitu loh. Waduh, ya itu dari Teh Ida. Mungkin satu-satu dulu ini Kang, saya akan sampaikan. Silakan. Oke, terima kasih Teh Ida. Terima kasih buat teman-teman yang lain juga, santai ya, sambil ngopi atau sambil apa gitu, nggak masalah ya, ini diskusi Q&A yang biar lebih mudah masuk ke kepalanya, karena bahasan kita adalah bahasan berat ya. Sebetulnya IT itu bahasan yang agak cukup rumit gitu. Walaupun lebih rumit murojaah menurut saya, jauh lebih rumit murojaah ya, atau huruf huruf. Nah, makanya saya sering alfa di pelajarannya. Tadi Kang Deva ya, maaf sekali Kang Deva. Saya nanti akan private khusus buat Kang Deva. Nah, oke, lanjut ke pertanyaan tadi. Bagaimana cara mendapatkan rupiah? Kata siapa? Teh Ida tadi ya. Cara mendapatkan rupiah karena biasanya kita tidak sabaran atau tidak siap untuk melalui tahapan-tahapan pengerjaannya. Nah, ini mental bangsa kita itu mental instan. Kopinya kopi instan, Indominya Indomie instan. Jadi ketika ada penawaran, cara mudah dapat duit di online, cara gampang dapat duit. Jadi ketika ada penawaran yang seolah-olah menggantikan tugas Allah Subhanahu wa taala, pastikan nggak usah diikuti. Contoh misalnya, Anda disuruh nyimpen uang 10 juta dan pasti fix 10% per bulan. Itu adalah bisnis-bisnis money game, HIP dan sejenisnya. Karena tidak mungkin kita bisa memprediksi apa yang terjadi besok lusa. Kalau bisnis itu cari untung dan cari rugi. Walaupun cari ruginya agak pelan, cari untung dan cari rugi. Jadi pada dasarnya ada resiko-resiko rugi dalam setiap bisnis. Tapi ketika kita meruskan niat memaksimalkan ikhtiar, kalau kita berhitung 1 tahun, tidak ada bisnis yang rugi. Allah itu maha pengasih dan penyayang. Ketika kita luar biasa berusaha, nah, ada tahapan yang harus dilakukan. Puntennya kalau bahasanya agak vulgar sedikit. Mayoritas bangsa kita itu pengen ejakulasi, tapi ini sudah dewasa semua ya, punten ya. Pengen ejakulasi, tapi tidak mau melewati prosesnya. Proses penetrasinya. Pengen sampai titik puncak, tapi tidak mau foreplay dan play. Kan tidak mungkin. Kita mau membypass perjalanan, pengen ketemu orang dan langsung sama-sama berjuang sapa pahit sama manis, itu tidak bisa. Kita ada proses yang saya sempat ngobrol dengan Teh Awi, ada ta'aruf, kita berkenalan, setelah berkenalan tafahum, kita saling memahami, setelah saling memahami kita ta'awun, kita bekerja sama untuk mendapatkan mendapatkan profitnya bisa berbentuk uang atau ilmu atau apapun itu. Setelah itu ada takaful, kita akan sama-sama berjuang.
saling menjaga walaupun misalnya secara profit rugi, tapi kan ketika kita sama anak, sama sahabat bisa saja kita melakukan sesuatu yang secara hitung-hitungan angka rugi, tapi secara hati kita bahagia. Kita mengeluarkan uang ngasih ke anak kan itu kebahagiaan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, tahap-tahap untuk mendapatkan rupiah itu harus dilewati dengan perjuangan yang luar biasa. Jadi kalau teman-teman melihat misalnya kayak tadi, saya mendapatkan $3.000 dalam sekian bulan. Itu ada proses yang ketika orang lain tidur, kita bertarung. Jadi bukan penghasilan pasif. Bohong kalau ada penghasilan pasif. Sebetulnya penghasilannya aktif, tapi aktifnya kapan gitu. Misalnya nanti ada produk yang kita jual, kita luar biasa mencari reseller atau calon pembeli. Nah, setelah reseller itu jadi reseller yang tangguh, kita kan tinggal nonton. Nah, pada dasarnya kerja kita di awal ini yang sangat aktif sehingga tahun-tahun ke depannya kita bisa agak pasif. Jadi tidak ada pendapatan yang pure pasif, itu tidak ada. Kurang lebih seperti itu teh. Jadi kalau mau mendapatkan rupiah kita harus sabar, nete tarajin nincak hambalan, berhitung dari 1, membaca dari A, berjalan dari batas. Jadi kalau mau mendapatkan penghasilan Rp1.000, kalau saya secara personal itu ketika main Facebook Adbreak, ketika pecah telur 0,01 saya yakin bisa Rp1. Bisa $1. $0,01 bisa $1. Kita tinggal meningkatkan lebih keras atau lebih cerdas kerja kita. Setelah $1 bisa $10, bisa $100, bisa $1.000. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Enggak, Teteh. Iya, terima kasih. Itu insya Allah sudah kejawab ya, Teh Ida. Ini kebetulan sinyal saya juga rada drop. Wah, ini tambah malam tambah banyak yang nanya. Ternyata ini semuanya jagoan-jagoan begadang ini. Luar biasa. Masuk chat bertubi-tubi nih. Luar biasa. Kesempatan langka soalnya ya. Baik, pertanyaan berikutnya datang dari Garut nih, dari akun atas nama Ridwan Nurdin. Assalamualaikum, saya Ridwan dari Garut. Izin bertanya, tips-tips upaya bisa rajin beristiqomah dalam bisnis. Soalnya tadi di awal ada kata bisnis yang rajin dan istiqomah akan mengalahkan orang-orang yang pintar katanya. Nah, ini kayaknya satu pertanyaan dengan akun atas nama Lis Julaiha. Nanyanya, boleh dijelaskan nggak lebih detail tentang orang yang jenius terisolasi akan kalah dengan orang biasa yang berkolaborasi. Ya, insya Allah ini 2 pertanyaan yang mirip-mirip deh. Jadi Tawi gabungin karena banyak banget nih. Kasihan nanti kalau nggak ke ini semuanya. Silakan. Oke, saya langsung saja jawab ya. Memang barusan pertanyaan Teh Lis sama Kang Ridwan itu mungkin korelasinya hampir mirip-mirip ya, atau berhubungan sekali. Bagaimana ada keyword bisnis yang rajin dan istiqomah akan mengalahkan orang-orang pintar. Nah, ini berhubungan dengan perubahan dunia teknologi yang sangat luar biasa. Kalau dulu saya sempat singgung tadi, dulu di tahun 2011 ke sana, para pemain, saya menyebutnya pemain, mungkin ada Cepibo masih hadir di sini, para petarung Clickbank, para petarung AdSense itu yang biasa melakukan posting sehari ribuan postingan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia gitu ya. Ribuan blog, ribuan postingan, itu namanya automatic generate content. Jadi konten-konten yang kita punten. Waktu itu ini agak subhat juga, hasilnya bisa tadi nyambung dengan pertanyaan Tenggin, halal atau haram. Nah, waktu itu hasilnya agak subhat. Untung saya belum punya anak dan istri waktu itu ya. Jadi hasilnya agak subhat. Karena apa? Karena kontennya biasanya grab konten, ambil konten orang, re-upload, dikocok dulu, di spin namanya. Spin pakai mesin. Udah gitu di upload dengan dalam sehari bisa ribuan postingan. Nah, waktu itu orang-orang yang rajin, orang-orang yang istiqomah kasihan sekali karena digilas. Mereka sudah bertarung bulanan atau mikir berjam-jam untuk menulis sesuatu, tiba-tiba diambil kontennya, tapi tidak copy paste, di-spin namanya, dikocok menjadi konten original dan di-republish seolah-olah konten original. Itu melanggar hak cipta, tapi di mata IT tidak melanggar gitu. Karena ada mesin spin namanya. Ini yang nyebelin di dunia IT. Nah, waktu itu hal-hal seperti itu masih jalan. Saya menyebutnya istiqomahnya orang waktu itu bisa digilas seketika dalam satu malam oleh orang yang cerdas. Alhamdulillah saat ini ketika kita ketemu di kelas ini tidak ada orang lihai, tidak ada suhu, tidak ada jagoan, kalah dengan istiqomah.
Jadi selihai-lihainya Anda, kalau Anda hanya beretorika, Anda hanya berkata, Pak Yoga hanya ngomong doang, tiba-tiba Teh Awi eksekusi malam ini, saya akan kalah. Jadi karena kondisi saat ini, mesin itu sudah sangat cerdas. Ketika ada automatic generate content, itu pasti disikat, di-banned, atau di-suspend. Jadi ada perubahan yang sangat luar biasa. Ada kesempatan buat teman-teman pemula yang merasa, aduh, itu bisa pesan. Tanya abdi mah teu tiasa pesan IT, blank we pokoknya mana. Itu kesempatan buat Anda. Karena otaknya masih kosong. Anda bisa fokus untuk mempelajari satu bidang total di sana. Anda bisa bertarung dengan para senior-senior atau para jago-jagoan yang merasa jagoan. Gitu kan. Nah, jadi ada kesempatan yang sangat luar biasa. Organik istiqomah sekarang jauh lebih keren dibanding skill dan kepintaran. Nah, kurang lebih seperti itu. Makanya tadi ada kata kunci selanjutnya bahwa orang jenius yang terisolasi akan kalah dengan orang biasa-biasa yang berkolaborasi. Karena 2 orang yang takut adalah 1 orang yang berani. 2 orang yang bodoh bisa jadi 1 orang yang pintar. Kurang lebih seperti itu. Coba aja Anda rasakan ketika kita misalnya kita kaya raya di singgasananya, kita punya sesuatu atau bisa sesuatu tapi tidak punya teman untuk ngobrol, itu stres loh Mbak. Stres Kang gitunya. Jadi kita punya ilmu tapi nu boga ilmu teh urang sorangan salam dunya teh oke ngobrol ka saha ceurik teu bisa beberangan ceurik, ada kebahagiaan tidak bisa berbagi kebahagiaan. Nah, jadi istiqomah bisa mengalahkan orang lihai IT. Jadi berbahagialah Anda yang merasa buta IT atau tidak bisa apa-apa malam ini. Lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini luar biasa ini. Ini sebenarnya pertanyaan berikutnya ini juga ada yang beberapa nyambung juga ini, Kang. Ada juga yang nanya ini dari akun Igun Supriyatna ya. Cara mengosongkan gelas itu gimana ya, Kang? Mulai aja gitu ya. Wah. Ini petarung lama kayaknya Igun mana ini ya? Ini petarung lama bukan? Petani online bukan ini? Kang Igun petani. Oh ya, nanti saya mudah-mudahan jawab di chat ya. Biar saya tidak salah menjawab. Langsung ke Kang Igun aja. Kang Igun langsung itu. Terus ada juga dari akun Ina Rosilawati. Bagaimana cara memancing kata-kata kreatif agar orang lain tertarik terhadap apa yang kita tawarkan, Kang? Oke. Siap. Oh, satu lagi, Kang, ini juga sama dengan Kang Igun nih. Dari saya Danis dari Pesugihan Gunung Guntur. Untuk saya yang sama sekali buta itu saran awalnya gimana ya, Kang? Buta IT, sebetulnya yang buta IT tadi sudah dikasih bayangan, saran awalnya harus ta'aruf gitu. Harus ta'aruf dan ikuti batch-batch kita gitu saran awalnya. Tadi sudah dibahas sebetulnya. Kalau yang buta IT berbahagia karena saat ini bukan skill yang sangat berguna, tapi minimalnya Anda ketemu jalan untuk ke sini jalannya gitu. Kurang lebih seperti itulah. Saya satu-satu mungkin ya, Teh Awi. Boleh. Oke. Silakan. Kang Igun Supriyatna, pertanyaannya cara mengosongkan gelas gimana Kang? Nah, ini cara mengosongkan gelas. Karena mungkin Kang Igun ini kalau ini betul petani online memang dasarnya sudah sangat luar biasa ya, pernah bermain di affiliate dengan penghasilan puluhan juta kalau tidak salah 20 sampai 30 juta atau 50 juta dan timnya itu menghasilkan miliaran. Tiarap di Garut juga ya. Ini timnya di Garut dan saya belum pernah ketemu dengan ketua timnya yang anak muda masih usia 30-an dengan omset miliaran. Kalau ini Igun Supriyatna petani online. Mudah-mudahan kita dipertemukan secara fisik nanti walaupun kita berdekatan sesama Garut, kita hanya saling mengenal di dunia maya tapi saling mengintip mungkin ya. Kang Igun. Ini pertanyaan luar biasa mengosongkan gelas. Sebetulnya mengosongkan gelas ini agak berbeda dengan persepsi saya. Orang suka misalnya begini lah. Tidak semua kata-kata ungkapan yang keren itu bisa kita pakai. Contoh misalnya, karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Sekali melakukan kesalahan, seumur-umur tidak dipercaya. Nah, hal seperti itu sebetulnya itu hanya kata-kata mutiara yang bisa kita lawan. Sebetulnya banyak kata-kata mutiara atau wise word yang kurang cocok pada dasarnya diterapkan di kehidupan kita yang sesungguhnya. Nah, jadi Kang Igun tidak usah mengosongkan gelas ketika banyak ilmu di Kang Igun atau banyak hal yang bisa sharing ketika kita ketemu pada dasarnya jalur di otak kita itu bisa menerima begitu banyak ilmu. Begitu banyak ilmu. Mungkin kita hanya mengeluarkan kemampuan sesungguhnya 5 sampai 10% saja.
Nah, tapi bagaimana kita fokus dan sharing. Nah, ini fokus yang penting itu fokus Kang Igun. Jadi pada dasarnya ketika kita mau jadi pemain, sering orang atenya terlalu banyak ilmu, kita gatal ya ketika kita mau main Facebook Adbreak, tapi kita mau juga jadi YouTuber, itu kemungkinannya agak kecil. Mau sekaligus jadi YouTuber sukses, tapi mau juga kan sama-sama bikin video, sama-sama konten kreator nih. Saya mau jadi YouTuber sukses, upload di YouTube, upload juga di Facebook. Biar YouTube-nya ribuan dolar, Facebook-nya juga ribuan dolar, yang ngomongnya enak. Tapi kalau kita tidak fokus, itu ada teknik yang berbeda. Nah, maksud saya gelas itu penuh juga tidak masalah asal kita ambil gelas baru. Seperti saya ini tidak mengosongkan gelas. Saya gelas kopinya agak besar ya, agak besar. Nah, kalau saya pengen air putih, saya ambil gelas baru. Nah, saya tidak pernah mengosongkan gelas. Gelas air putihnya ada, gelas kopinya ada. Karena ketika punten saya merokok, saya pasti dampingi dengan kopi. Tapi di sela-sela itu saya selalu ingat pesan istri saya, harus minum air putih yang banyak. Nah, ini nggak apa-apa kita full gelasnya isi, cuma eksekusinya nanti kalau kita belum sampai tahap bagaimana membagi waktu yang tepat, kita harus fokus dulu ke satu bidang. Kurang lebih seperti itu Kang Igun. Nah, pesugihan, kalau yang IT pesugihan sebetulnya saya sudah kasih bayangan tadi ya. Sama sekali buta IT itu berbahagialah ketika kita buta IT. Karena saya lebih enak mengajar yang buta IT tadi. Kalau yang lihai kayak Kang Igun kan Kang Igun berpikiran saya harus kosongkan gelas saya dulu ya. Mungkin ada ilmu yang kontradiktif. Kalau jurus itu mungkin jurus yang berbeda. Nah, kalau yang kosong ini lebih enak. Karena kalau yang kosong biasanya fokusnya lebih gampang. Ada satu tim dulu di Bayongbong yang sama sekali tidak ngerti apa-apa gitu timnya ya. Jadi Facebook dia terboga, Instagram tergaduh. Jadi ketika kita berlatih namanya social bookmark, mereka fokus berlatih di sana. Karena tidak terganggu dengan login Facebook, tidak terganggu dengan pengen bikin apa di IG gitu. Ketika ada satu teknik yang kita lakukan, kita akan lebih enak saat buta IT. Jadi berbahagia Anda yang buta IT, tapi tetap berbahagia juga yang sudah punya gelas berisi gitu. Nah, Cap Ibo hadir. Oh, Cap Ibo cuma hadir. Ini Batu Jajar ya. Kang Cap Ibo itu Batu Jajar dulu sempat jadi pentolan, jadi SEO-nya di Goli Sirup ya, Cap Ibo. Ada lagi. Apalagi? Siapa lagi ya yang bertanya tadi? Nanti yang Ina Rosilawati. Pertanyaannya apa Mbak Ina? Punten, saking banyak. Bagaimana cara memancing kata-kata kreatif agar orang lain tertarik ini? Sudah masuk kelas berikutnya ini kayaknya. Oke. Memancing kata-kata kreatif. Nah, kata-kata kreatif itu biasanya didapat begini. Biasanya kita berharap punya kata kreatif, tapi tidak berjuang untuk menuju kata kreatif. Maksudnya begini. Kalau Anda mau menulis 1 lembar, minimal Anda baca 1000 lembar. Kalau Anda bisa bikin 1 buku, ya lahaplah 1000 buku. Jadi proses untuk mendapatkan kata-kata kreatif itu tidak seketika. Misalnya saya saja dulu lagi SMA mau merayu lawan jenis, wah kepaksa bacaan buku, bacaan apa. Itu kan untuk memancing kata kreatif kita, untuk memancing bagaimana kita mendapatkan konten-konten yang unik. Jadi kita nanti ada buku-buku yang harus dibaca. Karena orang Indonesia kan misalnya beli obat saja untuk baca aturan pakai suka males ya. Beli obat atau barang ada aturan pakai, ada apa itu yang kalau di obat itu ya aturan pakai dan sejenisnya yang harus dibaca dulu itu. Atau misalnya mengerjakan sesuatu, beli sesuatu ada FAQ, ada apa gitu. Kita paling budaya baca bangsa kita itu agak lemah. Usahakan budaya baca itu ditingkatkan, walaupun sekarang saya sudah agak males baca-baca ya, tapi minimalnya kalaupun tidak baca kita bercerita atau bertemu dengan kayak Kang Sule ya, Kang Sule sebagai contoh lah. Kang Sule itu seorang lucu kreator. Nah, dari mana dia dapat keyword lucu? Dia pasti keliling ke beberapa teman-temannya misalnya di Jelekong atau teman-temannya yang sama sekali tidak terkenal untuk memancing kata-kata kreatif, karena kata kreatif itu bisa datang dari mana saja. Ide itu bisa datang dari mana saja. Jadi bagaimana kita meningkatkan silaturahmi, ngobrol dengan banyak orang-orang yang positif, apalagi kalau saya masuk komunitas bikin laku itu sering mencuri silent reader ya. Jadi banyak orang ngobrol, saya mencuri kata, mencuri gaya. Kan tidak kelihatan, saya tidak nanya, tapi
banyak kata-kata atau banyak hal yang saya pelajari di komunitas Gen Laku. Terima kasih komunitas Gen Laku. Oke, lanjut Ibu. Kayaknya masih ada pertanyaan lain. Iya, sama ini berarti Kang Yoga, saya juga banyak mencuri ilmu ini dari teman-teman Gen Laku nih ya. Terima kasih nih Gen Laku nih, luar biasa. Teman kolaborasi yang luar biasa. Nah, tapi sebelum ke pertanyaan berikutnya, boleh ya Kang Yoga ya, saya tanya nih. Saya juga gatel akhirnya nih pengen nanya, ini rekor nih, saya belum tidur jam segini nih gara-gara Gen Laku dan Kopi Toji. Biasanya udah tewas jam segini. Nah, ini kan bicara tentang bisnis real online dan tadi ada bisnis semi online. Nah, ini kayaknya ini berat nih kalau ibu-ibu harus real online ya. Saya kayaknya berat nih. Nah, nih Kang Yoga, kalau misalnya nih pemula gitu ya, saya ibu rumah tangga nih, pemula terus pengen bisnis tapi udah deh, saya udah ngukur diri, kayaknya kagak mungkin nih saya real online gitu ya. Nah, semi online ini kan juga nanti pasti ada indikasi-indikasi khusus, bocoran dikit aja deh Kang gitu ya, bocoran dikit yang semi online yang memang bisa buat saya ibu-ibu ini bahwa benar-benar ini raw to success gitu ya. Jadi bukan trial and error tapi trial to success gitu. Seperti apa Kang? Dikit aja deh. Oke, terima kasih. Nanti dilanjut ya Pak Rihadi. Tadi ada ketua LPK Digital Marketing hadir juga ternyata Bu. Saya jadi agak Iya, mati gaya nih. ini. Nah, Betul. dari Rihadi, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Nah, saya jawab dulu Teh Hawi ya. Pertanyaan yang memang kayaknya ditunggu-tunggu oleh teman yang lain juga. Tadi ada yang bilang buta IT, ada yang bilang bagaimana caranya. Nah, ujung-ujungnya kan pemilihan, memilih dan memilah. Nah, ya. Ketika berbicara real online bukan tidak boleh. Sepertinya ibu rumah tangga atau perempuan bukan tidak boleh ya. Kayaknya agak kurang cocok karena pertarungan di bisnis real online ini pertarungan yang high risk, high return. Jadi kalau high return itu pasti high risk. Tidak ada orang yang batina ageng tapi aman gitu. Aman pisan gitu. Itu bisnis-bisnis yang sepertinya sampai taraf tidak mungkin ada. Jadi ada high return tapi low risk. Itu infonya saja kita mungkin tidak akan dapat gitu. Kalau orang sudah ini bisnis silakan ikut. Nah, itu agak kecil kemungkinan. Nah, saya akan bahas yang bukan real online-nya tapi yang semi online-nya. Nah, yang semi online itu kita harus punya ketepatan memilih dan memilah. Nah, memilih dan memilah itu pertama dari sisi yang jualannya bukan hanya kita. Tapi ada rekan-rekan seperti tadi dibahas, ketika kita jualan produk milik kita sendiri memang keren, memang bagus. Tapi cukupkah tenaga kita untuk melakukan itu saat ini? Cukupkah kemampuan kita untuk melakukan itu saat ini? Jadi kalau ada komunitas yang memang bergerak di bidang penjualan, fokus di bidang salah satu produk, misalnya ada produk-produk yang pertama produk-produk pendidikan, produk kesehatan, itu produk-produk yang menarik. Saya tidak akan sebut nama atau sebut merek, tidak ya. Yang kedua, yang jualannya bukan hanya kita. Kenapa yang jualannya bukan hanya kita? Kita boleh belajar jualan, misalnya keripik, jualan bakso aci, jualan apapun. Tapi growing-nya pasti, coba saja rasakan. Growing-nya pasti setahun, 2 tahun, 3 tahun, growing-nya pasti agak pelan. Kalau kita tidak powerful. Sebagai contoh, kalau kita mau menguasai keyword bakso aci Garut, tidak punya uang 100 juta untuk dibakar per bulan, mendingan kita tidur. Kalau mau menguasai. Ini sudah tidak bisa ditawar lagi pada kondisi saat ini. Orang kan sesederhana gini. Orang ada yang jualan jaket, misalnya jagoan jualan jaket. Tiba-tiba kita datang pengen berburu. Kang, abdi calon kicimpring ya yang siga akang miliaran. Sesederhana itu kan biasanya kita berpikirnya si A jualan jaketnya miliaran. Mainnya jualan kicimpring tuh bisaeun gitu kan. Padahal di IT itu ketika kita bergeser produk, analisanya sudah berbeda. Jadi tidak ada model bisnis yang bisa muncul sebelum dieksekusi. Nah, tapi kalau kita mengikuti komunitas yang sudah ada, tadi, jadi trialnya dan errornya kita tidak terlalu panjang. Kita tinggal ngikuti jalan, bukan ngabaladah jalan. Kalau paling depan, ini kita ngabaladah jalan, disorodotna orang, panggih jeung bagongnya orang, raga kajurangnya orang. Nah, pas raga kajurang, kita kan kudu ngarayap teh kaluhur. Itu tenaga, waktu, biaya, dan lain-lain ya kita sendiri. Tapi kalau di komunitas,
kita mengikuti, punten, anggap pantat orang. Jadi kalaupun ada yang terprosok yang di depan dulu yang itu sorodote gitu. Kade aya orai misalnya. Kade ya dahan rada kena raraya sakedik. Nah, biasanya gitu kan kalau jadi pendakian kita memilih di posisi ketiga atau di belakang itu Kang, kecuali Kang Ibo ya. Kang Ibo itu Bu, ininya pegangannya ular kobra dan segala macam jenis binatang dia luar biasa. Jadi nanti bisa alhamdulillah Kang Ibo hadir di sekitar kita. Nah, kurang lebih seperti itu Teh. Jadi milih produk yang kalau nanti untuk yang pendalamannya di batch-batch selanjutnya. Tapi pilih produk yang dijual oleh komunitas, bukan secara personal. Kalau mau semi online buat ibu-ibu rumah tangga cocok yang seperti itu. Terima kasih. Baik, ya. Nuhun pisang Kang Yoga. Ini saya tadi tuh Kang Deden ya, Deden Nugraha. Tadi ada pertanyaan ya dari Deden Nugraha Rihadi, marketing sih nulisnya. Ya. Apa saja nih resiko bisnis digital dan tantangannya? Seperti itu pertanyaannya. Oke, resiko bisnis digital dan tantangannya. Tadi pernah saya bilang, if you can measure it, you can achieve it. Jadi kalau saya berbeda dengan teman-teman yang lain. Saya tidak pernah menyimpan impian saya setinggi langit agar jatuhnya ke bintang. Menurut saya itu terlalu wise word ya, terlalu kata-kata mutiara yang ngebeberah mana. Kalau saya punya mimpi itu yang terukur. Ngukur kadiri gitu, ngaraga diri jasmani jadi ngaji cek orang Sunda teh. Jadi kalau saya misal contohnya ulin di Garut, sekolah di Cimahi, tiba-tiba yang boga pemajikan lu namanya wah nanti mana gitu kan bisa ini mau gitu teh. Atau tertarik dengan Desi Retnasari kan irisannya tidak ada ya standar-standar saja lah gitu. Kalau maksudnya standar itu yang cantik di daerah Cimahi saha gitu. Jadi target mimpi yang terukur saya menyebutnya. Jadi resiko dalam bisnis digital dan tantangannya itu tergantung apa yang kita kejar. Ketika yang kita kejar itu besar, pasti resiko tenaga, biaya, waktu itu akan cukup besar. Kalau kecil juga akan kecil. Nah, untuk meminimalisir itu, apa yang kita lakukan ya masuk di komunitas. Kalau zaman dulu ada namanya komunitas odong-odong. Misalnya ada importir.org, bagaimana dia impor barang tapi bareng-bareng gitu ya 100 orang sehingga biayanya kecil. Nah, kalau kita misalnya di grup-grup online ada tools yang harus dibeli, ada barang yang harus dibeli atau ada produk yang harus dibeli harganya puluhan juta ya kita keroyok sama 30 orang jadi 1 juta ewang kan. Tapi bisa menghasilkan masing-masing lumayan. Kurang lebih seperti itu. Jadi tetap ada kondisi silaturahmi untuk berbagi resiko. Kalaupun resikonya terpleset kan tidak sebesar yang kalau kita jalan sendirian. Kalau memang targetnya kita mengejar sesuatu yang besar. Tapi kalau kita mau adem ayam tentram, cukuplah yang penting mah kieu we gitu kan. Kieu we teh keren tapi kan kita pernah mengalami begini enggak? Lagi kecil kan aya tukang bakso tahu ditanggung gitu pas urang geus dewasa, urang geus kuliah, kita sudah punya anak, si eta tetep we ditanggung. Memang keren gitu kan istiqomah ditanggung tapi minimal didorong atulah gitu ke 20 tahun mah jadi tanggung walaupun tidak punya toko sendiri. Nah, sebetulnya ini kembali ke diri kita. Ketika kita mau melangkah lebih tinggi, lebih jauh, lebih besar, kita punya dua pilihan. Apakah kita akan melakukan sesuatu pribadi, hasilnya yang gede kusorangan, atau kita berkolaborasi dengan orang-orang yang sudah melangkah lebih dulu. Jadi bikin rekanan-rekanan, bikin silaturahmi. Karena tahun ini saya bilang, tahun kolaborasi. Kalau kita tidak bersama-sama, selesai. Tidak ada skill setinggi apapun, tidak ada duit sebesar apapun, kita jalan sendirian, habis. Kurang lebih seperti itulah. Apalagi kalau kita membahas yang tadi saya sempat sentuh, pulau metaverse. Ketika pulau metaverse sudah meledak di dunia maya, kita akan terkaget-kaget dan, aduh, miluan aku mahal. Gitu kan. Ya, oke. Kurang lebih seperti itu bayangannya, karena ini orang Garut bisa main ke Siap. Duh, nuhun pisan ini Kang Yoga. Saya sih pengennya sih belajar sampai besok ya. Tapi kan memang panitia ngebisikinnya itu sampai 21.30. Kita masih punya 5 sampai 6 menit ke depan gitu ya. Tapi saya suka nih, saya highlight kata-kata terakhir dari Kang Yoga tentang berbagi resiko. Nah, ini yang kadang-kadang kan namanya mulai bisnis itu suka menghantui yang namanya resiko-resiko, keboncosan, bleeding yang buat merinding kayak gitu ya. Dan banyak hal lain yang ketika ini kita sharing di komunitas, maka tadi benar kita bisa berbagi resiko ya.
Jadi memang bareng-bareng nih, karena yang dihadapi bukan si Mang Cuanki yang ditanggung aja, tapi ada pemilik modal besar yang memang siap ya. Hari ini kita publish produk UMKM yang original, besok sudah ada tiruannya dari Tiongkok ya, harganya lebih murah masuk ke sini. Jadi harus pintar-pintar untuk itu. Kang, sebagai penutup ini Kang, motivasi untuk teman-teman yang malam ini sudah meluangkan waktunya menuntut ilmu ya. Apa kira-kira ini Kang, closing statement-nya? Closing statement-nya. Apa yang kita lakukan malam ini, jika dibicarakan bikin penasaran, tapi kalau Anda praktekkan bikin ketagihan. Kalau Anda selesai hanya di saat ini, sebetulnya kita tidak dapat apa-apa. Karena harus ada langkah yang dimulai tadi. Berani ambil resiko bareng-bareng. Karena kalaupun bebannya berat, kita bisa bersama-sama melangkah untuk menghadapi resiko bersama-sama. Karena kaum kapitalis saat ini sulit dilawan dengan kemampuan yang pas-pasan. Kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jadi nanti ada keyword-keyword yang lebih menarik atau bahasan-bahasan yang lebih menarik yang bisa kita lakukan bersama-sama. Semoga diberikan umur panjang, semoga kita berkah. Kurang lebih seperti itu. Teh Awi, terima kasih buat teman-teman yang hadir di malam ini. Maafkan kalau ada kata-kata yang berlebihan dari saya, kata-kata yang kurang mengena di hatinya, atau ada jawaban yang tidak lengkap karena memang waktu kita sangat terbatas. Ya, mangga Teh Awi. Iya. Duh, terima kasih Jazakumullah Ahsanal Jaza Kang Yoga ya dari Kopi Toji ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau malam ini ya jadi amal jariah buat beliau dan manfaat buat saya dan Bapak Ibu semuanya ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya ya. Saya atas nama Teh Awi ya menyampaikan juga bahwa akan ada kelas-kelas berikutnya yang lebih intensif yang akan diampuh oleh Kopi Toji ya. Tadi teman-teman mungkin sudah lihat dari mulai poligami online sampai jimat penglari. Seperti apa? Nanti bisa japri ya, bisa DM atau apa, bisa japri ke nomor yang tempat tadi daftar kayak gitu ya. Bisa tanya-tanya langsung seperti apa karena memang kita tidak buka secara detail pada malam hari ini. Silakan nanti di japri seperti apa sih kelasnya dan mulai dibukanya kapan. Baik, itu saja Bapak Ibu sekalian, saya senang sekali dan berbahagia sekali malam ini jadi bagian dari mimpi besar Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan ini langkah awal kita bisa berkolaborasi, bergandengan tangan untuk bisa jadi miliarder-miliarder baru di masa depan. Amin. Itu aja dari saya. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi fisabilil haq, fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Tunggu yang selanjutnya. Nah, ini sudah benar-benar dibicarakan, bikin penasaran. Nanti ketika dicoba, kan ada kelas prakteknya ya. Bikin ketagihan ya. Ditunggu. Terima kasih ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, izin live ya. Ya, terima kasih Pak Yoga. Oke, seluruh peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.